Tetapi ada bagian di dalam diri kita yang tinggal di luar sana. Maka izinkan diri Anda untuk melepas semua beban, semua memori yang memberatkan. Mari kita tinggal dalam diri kita menjadi sang jiwa yang berada di luar sangkar. Jika saya ingin keluar dari sangkar, saya harus menyalakan lampu cahaya. Saya harus memahami bahwa saya bukan kisah yang terjadi dalam hidup saya. Saya lebih dari dunia materi ini. Karena saya telah berada di dunia fisik ini, saya terbiasa oleh kesadaran badan. Saya terperangkap dalam komunitas saya, dalam drama saya, dan itu menjadi samar. Saya terperangkap dalam aktivitas sehari-hari. Saya terperangkap oleh situasi dan keadaan sehingga saya selalu merasa terpenjara. Sangkar berikutnya adalah memori. Kadang-kadang kita menyimpan memori buruk di masa lalu yang sangat berat. Jika saya ingin keluar dari sangkar, saya harus memahami bahwa biografi saya, kisah saya, itu bagaikan kostum yang saya aktor pakai. Maka saya harus pakai kostum itu dengan tidak ketat. Biografi kita, situasi itu hanyalah kostum, bukan kostum yang ketat, kostum yang longgar, supaya saya bisa keluar dari itu dengan mudah, supaya saya bisa melepas memori kisah itu seperti baju yang longgar. Luangkan waktu untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Kita adalah cahaya yang penuh kesadaran. Kita selalu berkilau di tengah-tengah dahi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kilau, dengan pikiran yang segar, yang bersih, yang penuh dengan kedamaian. Inilah saya yang sebenarnya. Dan ketika saya datang ke bumi ini, saya ambil peran, ambil kostum, tapi saya tidak boleh lupa saya adalah jiwa. Saya boleh menciptakan banyak kisah, tapi dalam kesadaran jiwa. Ketika saya sadar siapa diri saya, selagi memainkan peran saya, maka saya menyadari tidak ada satupun di bumi ini yang mengekang saya. Dan kehidupan di bumi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri saya. Dalam hidup saya, semua memori sangat berharga, dan saya bisa keluar dari sangkar. Saya bukanlah peran, saya bukanlah memori itu. Dunia ini, drama ini, bagaikan kostum yang longgar. Dan saya, jiwa sang aktor, akan melukis setiap memori, setiap kisah, setiap drama, bagaikan perjalanan yang indah dengan menyenangkan. Saya terbebas, saya selalu bebas. Luangkan waktu untuk mengalami kebenaran tentang siapa diri saya yang sejati. Luangkan waktu untuk mengalami kepolosan hati yang ada di dalam diri kita. Kepolosan seperti
anak-anak yang tidak pernah ingin memiliki, yang polos, yang bukan situasi, yang selalu bermain. Maka sangkar itu bukanlah sangkar fisik. Sangkar ini hanyalah pola pikir, dan sangkar ini hanya ada jika saya lupa realita diri saya yang sejati. Jika saya lupa saya adalah jiwa, maka marilah menyadari biografi kisah situasi di sekitar saya itu adalah kostum yang longgar. Saat saya menyadari ini, saya bisa menjalani kehidupan bagaikan anak kecil yang bahagia dan bagaikan orang yang sangat bijaksana yang hidup momen demi momen. Om Shanti, ada sedikit isu karena eh, terjemahan untuk bahasa Hebrew itu masuk ke Rusia dan ada sedikit isu dalam live streaming. Jadi mari kita sedikit luangkan waktu untuk menyelesaikan isu itu. Kita semua Brahmana sangat menyukai keheningan beberapa menit. Maka sekarang sudah bisa mulai. Selamat datang semuanya di pertemuan yang kedua. Panduan bab dada untuk menghadapi situasi untuk anak-anak yang baru ditemukan. Kita nanti akan melihat Brother Bridge Mohan yang akan bersama dengan kita dan membagikan metode menghadapi situasi-situasi dunia. Om Shanti, Brother Bridge Mohan. Berdasarkan pertemuan kita di Juni, kita dapat banyak sekali saran-saran. Kami dengar saran-saran itu untuk membuat perubahan. Yang pertama, Brother Bridge Mohan akan bicara dalam bahasa Hindi dan nanti penerjemah akan terjemahkan dari bahasa Inggris. Yang kedua, kita akan mulai lebih awal. Kita mulainya lebih awal. Nanti kita akan jalan 1 jam 15 menit. Dan kita juga mengadakan live streaming di YouTube, di Zoom. Ada beberapa kategori
atau kelompok pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertanyaan yang pertama, bisakah Brother Bridge Mohan membagikan latihan untuk menyadari diri sebagai jiwa berdasarkan kisah Brahma Baba dan para dadi? Om Shanti. Brahma Baba dan para dadi pada waktu itu, mereka punya latihan kesadaran jiwa. Bagaimana latihan itu? Ada keluarga Brahmana dengan berbagai jenis sifat dalam keluarga Brahmana itu. Jadi seseru judi juga nanti mendengar terjemahannya. Karena Brother Brismohan bicara bahasa Hindi. Di masa-masa itu, di masa-masa itu, anak-anak Baba tidak banyak kontak dengan dunia di luar. Ada keluarga ketuhanan dan dunia keluarga ketuhanan, jadi beda. Lalu mereka diberikan tujuan, ambil kekuatan dari Shiv Baba. Dan kita harus berdaulat diri. Kita harus berdaulat diri. Kita harus melatih kedaulatan diri. Sejauh mana kita menjadi berdaulat diri sesuai dengan itu, kita akan menjadi penguasa dunia, dunia baru. Di masa itu, tidak ada tugas lain untuk anak-anak itu. Ada tugas-tugas lain. Rutinitasnya sangat biasa dan sangat sederhana. Jadwalnya mereka sangat sederhana. Dan mereka juga menjadikan aktivitas logik sangat spiritual karena mereka sangat sadar jiwa melakukannya. Saya jiwa yang ada di hadapan saya adalah jiwa saudara saya. Contohnya ketika mereka makan, mereka menyadari diri sebagai jiwa dalam ingatan Baba, jiwa sedang memberi makan pada badannya. Seperti itulah atmosfer waktu itu. Maka ada kesadaran jiwa konstan karena pada waktu itu tidak banyak ada kontak dengan dunia di luar dan aktivitas sehari-harinya begitu sederhana, begitu alokik. Di waktu-waktu tertentu juga mereka akan duduk berkumpul, mereka akan berkumpul bersama, mereka akan mendiskusikan pengetahuan bersama. Dan ketika mendiskusikan pengetahuan juga harus ada kesadaran jiwa, karena kesadaran jiwa itu adalah hal yang pertama dan mereka akan mengingatkan satu sama lain tentang si babah dan mereka akan diperkuat. Ada periode itu, ada upaya spiritual yang demikian, ada sadhana yang demikian. Apakah ini berjalan bagus? Saya tidak kecepatan kan? Brother Bridge Mohan bertanya. Tidak, Brother Bridge Mohan sudah bagus kecepatannya. Sekarang apa pencapaian dari latihan itu? Baba yang Madis dan Brahma Baba dan Amal Saraswati memberikan sasaran kepada para dadi. Jika
Anda memiliki hak otoritas, Anda tidak boleh tunduk. Jika Anda adalah raja, Anda tidak boleh jadi rakyat. Jadi dengan cara yang sama, jika Anda ingin menjadi orang yang menginspirasi, Anda tidak boleh terkesan, tidak boleh terjebak, tidak boleh tertarik. Jadi kalau Anda ingin ciptakan rakyat, Anda tidak boleh jadi rakyat. Itu sasaran dan tujuannya, supaya mereka menjadi berdaulat diri dan punya otoritas di dalam dirinya. Jadi apakah terjemahannya bekerja? Bagaimana dengan bahasa Spanish? Apakah oke? Ya, oke. Sekarang saya ingin menambahkan satu hal lagi. Saya ingin menambahkan satu hal lagi. Bahwa Baba dan Mama, apapun yang Sis Baba katakan, mereka akan lakukan terlebih dahulu dan yang lainnya lakukan berurutan. Rek, Baba dan Mama Saraswati melakukannya segera. Yang lainnya melakukannya berurutan. Jadi mereka melakukan dan menginspirasi sehingga semuanya terinspirasi untuk berdaulat diri. Saya kira Sister Judy bisa mengulang ini nanti. Maka dalam berbagai kesempatan, saya rasa kita semua dapat terjemahannya. Brother Bridge Johan, saya akan menanyakan pertanyaan. Apa alasan banyak sekali anak-anak Baba menderita depresi? Bagaimana kita membantu mereka? Apakah kita bisa bawa mereka ke psikolog gitu? Karena jika meditasinya tidak berfungsi, apakah Brother Bridgewahan paham pertanyaannya? Pertama-tama,
Ketika seseorang jadi anak baba, baru Mohon baru sadar harus bahasa Hindi. Ketika dia jadi anak baba, jadi orang itu masuk ke dunia alokik. Mereka lahir, astrologi mereka, keberuntungan mereka sudah tercipta. Jadi tujuan hidup mereka tidak seperti dunia lain. Tujuan mereka bukan bukan tentang badan, tapi tentang diri mereka sang tua. Dan mereka akan menciptakan keberuntungan untuk seluruh siklus. Dalam kata lain, komposisi pikiran mereka berubah. Pertama-tama, saya harus mengatakan ini bahwa siapapun uh, profesional di luar, psikiater, psikolog, sepintar apapun dia, masalah itu tidak bisa dihandle oleh mereka. Karena mereka akan berpikir latihannya sendiri, keahliannya sendiri, dan itu sangat terbatas. Dan mereka hanya bisa merawat pasien di jangkauannya mereka. Maka yang pertama, kita harus kita tidak boleh berpikir bahwa jangan sampai kita berpikir mau mengirim teman BK kita ke psikolog atau psikiater karena depresi, karena akan ada kerusakan tertentu. Hal yang kedua adalah depresi dan Brahmana itu kan tidak cocok. Kenapa? Karena baba kita yang manis telah membawa kita ke pangkuannya. Baba berkata, anak-anak saya adalah dokter bedah Anda. Dan Shiv Baba adalah dokter kita, adalah ahli bedah kita. Orang-orang di dunia bisa merawat badan, menyembuhkan badan, tapi Baba yang merawat sang jiwa. Dan Baba berkata, dalam sang jiwa, dalam diri Anda mungkin ada berbagai penyakit. Kalau misalnya Anda depresi itu tidaklah permanen karena ketika jiwa-jiwa menjadi anak Baba, walaupun dia dapat pengetahuan sedikit, mereka akan mendapatkan pencapaian besar. Dan mereka punya kesadaran, saya beruntung, saya punya sifat kebahagiaan, kedamaian, seperti ada air mancur dari sumber mata air. Jadi sumber mata air terus mengeluarkan air, kan tidak akan pernah kurang. Maka milikilah kesadaran ini supaya kita tidak depresi. Kenapa kita jadi depresi? Kenapa jiwa-jiwa jadi depresi? Alasan utamanya adalah respek diri kita rendah. Kita lupa kita siapa, gelar kita. Oleh karena itu, Baba sudah setiap hari dalam murni mengingatkan kita poin-poin respek diri. Bahkan jika kita depresi, dengarkan Murli supaya kita bisa bahagia kembali. Jadi jangan sampai ada depresi. Tapi kalau Anda mengalami depresi, jangan cari bantuan di luar. Jangan cari bantuan di luar.
Kadang-kadang kita suka memikirkan situasi, memikirkan masa depan, memikirkan masa lalu. Kita bukan ingat kerimat, kita malah manmat. Manmat itu arahan dari pikiran sendiri. Itulah kenapa kadang kita depresi, padahal Bapak sudah memberi kerimat. Kita berpikir, kalau ini terjadi bagaimana? Atau kadang kita membandingkan diri dengan jiwa lain. Kenapa jiwa itu bahagia, saya tidak? Kenapa jiwa itu lebih beruntung? Jadi ini semua pikiran sia-sia. Kalau ada pikiran sia-sia, jelas kita depresi. Dan ketika pikiran sia-sia bertambah, yang tadinya kita jiwa beruntung, kita jadinya jiwa yang depresi. Gara-gara pikiran sia-sia. Pikir apa? Pikirkan orang lain, memikirkan badan, penyakit badan misalkan, atau memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, memikirkan masa lalu yang tidak berubah, dan Bapak sudah memberikan kita pengetahuan tentang siklus. Itu membuat kita berhenti berpikir banyak agar depresi kita dirawat. Kita juga bisa memutar lagu-lagu Baba, Murli Baba, Nur Agia, ada banyak metode. Jangan sampai kita merasa kesepian. Anda bisa bicara pada BK lain, pada BK yang Anda percaya, supaya Anda bisa selesaikan masalah satu sama lain, dan depresi akan sembuh. Jadi jika satu cahaya dinyalakan, satu lampu dinyalakan, satu lilin dinyalakan, itu bisa menyalakan lilin yang lain. Bagaimana dengan populasi yang tua? Karena sekarang populasi orang-orang tua bertambah di India, apa yang terjadi dan bagaimana caranya merawat populasi-populasi yang sudah tua itu? Jadi penuaan itu adalah aset, itu bukanlah kelemahan. Karena orang-orang pasti akan menua badannya. Ketika orang-orang pensiun, dikatakan kehidupan Brahmananya dimulai. Karena pengalamannya sudah banyak. Waktu dia tua, pengalamannya dia banyak. Alasannya atau maknanya adalah tua itu bukanlah suatu kelemahan, itu adalah aset. Karena badan pasti akan jadi tua. Yang pertama, kita perlu tahu jika ada yang menua usianya tua, kadang kita terperangkap dalam kesadaran itu. Nah, tapi tidak kelihatan contoh seperti Daddy Janki, Daddy-Daddy yang lain. Setelah 60 tahun, contohnya Brahma Baba. Brahma Baba 60 tahun mulai kehidupan spiritualnya. Di spiritual juga dikatakan kehidupan spiritualnya mulai di umur 60. Jadi setelah umur 60, kehidupan spiritualnya dimulai karena dia sudah pensiun. Jadi umur itu adalah aset kekayaan. Contohnya kalau ada anak kecil yang berceramah sulit dipercaya. Tapi kalau orang sudah tua, sudah banyak pengalaman bicara, lebih banyak didengar. Jadi umur tua itu bukanlah masalah. Di dunia, umur tua itu jadi masalah. Apa yang terjadi, orang-orang di keluarga mengucilkan, orang-orang itu, orang-orang yang sudah tua dibuang, orang-orang yang sudah tua dibuang.
dan mereka mulai mencari aktivitas-aktivitas lain karena orang-orang tua tidak banyak diterima di rumah itu dianggap sesuatu beban. Tetapi Baba berkata umur tua itu bagus karena sudah selesai relasi logiknya. Orang kadang takut bagaimana masa depan saya, siapa yang mengurus saya. Di keluarga Baba tidak ada orang yang pensiun. Semuanya anak-anak. Ya, benar bahwa tahapan spiritual kita harus meningkat. Dan contoh para dadi ini bagus. Jadi, tapi kalau orang-orang belum punya tahapan seperti dadi dan atau mereka punya penyakit badan yang parah, misal, apa saran dari ada Bridge Mohan dalam satu kata, teruslah beraktivitas. Ya, terus beraktivitas. Jika Anda tidak sibuk dalam aktivitas, Anda akan banyak pikiran sia-sia. Kita lihat ini di orang-orang yang sudah tua yang ada di barat. Ada rumah rumah perawatan. Di situ ada, kalau di barat biasanya panti jompo itu menyenangkan. Tapi di yang negara lain, mereka berpikir mereka dibuang, mereka dikucilkan. Harusnya kami diberi tugas, diberikan kasih. Itu terjadi. Dan ini adalah keluarga Baba. Di keluarga Baba, semakin dan semua, sorry, kita bisa lihat Brahma Baba. Brahma Baba adalah kakek-kakek buyut. Dan itu yang paling dihormati. Dan kita semua juniornya beliau. Jadi mereka yang orang tua itu sangat dihormati. Jika Anda terus beraktivitas, Anda akan puas, Anda akan merasakan cinta kasih, dan orang seperti itu tidak akan merasa dikucilkan karena merasa dibutuhkan. Jadi, apapun pelayanannya, mungkin pelayanan nyiram, gitu kan, pelayanan yang mudah-mudah, tapi yang sangat penting dia, ya. Jadi, kita harus bantu mereka menghapus kompleks atau pola pikir, oh umur tua itu tidak bisa apa-apa, umur tua itu bisa melakukan sesuatu, karena kalau misalkan semakin orang badannya tua atau dia sudah pensiun, bagus sekali karena kemajuan spiritual mereka cepat dibandingkan yang muda, karena yang badannya muda biasanya organ fisiknya masih banyak penasaran. Jadi kita semua harus bantu satu sama lain. Ada banyak sekali manfaat di umur tua. Kita harus tumbuhkan kesadaran ini. Dan Brahma Baba juga mengatakan ini dulu di Pandav Bawan. Pada waktu itu ada banyak sekali ruang-ruang untuk BK-BK yang tua. Mereka bisa istirahat di sana di Akya Baba, dan Brahma Baba akan mengunjungi mereka dan berkata, anak-anak, anak-anak yang lain melakukan pelayanan. Jadi anak-anak yang berumur tua, mereka belum meninggalkan badan, tapi mereka ada di badan tua itu, mereka bisa bantu dengan kekuatan yoga walaupun mereka tidak aktif banyak.
Jadi, mata pelajaran yang paling penting di Yogyakarta adalah kekuatan yoga. Karena ada anak-anak inilah kekuatan yoga meningkat. Jika anak-anak yang pakai umur tua, pakai badan tua, bisa punya pola pikir ini, mereka bisa meningkat, berkontribusi dalam yoga lebih banyak. Walaupun mereka tidak aktif secara badan, kegiatan fisik, dan pikiran mereka lebih bagus, intelek mereka lebih bagus, maka setiap anak-anak yang pakai badan tua, pikiran mereka harus menari dan Anda akan menikmati kehidupan Anda. Brahma Baba memelihara banyak anak-anak seperti ini. Kalau ada anak-anak yang badannya berpenyakit, Brahma Baba akan memberikan rizki seperti dokter yang selalu mengunjungi pasiennya yang bicara dengan pasiennya. Itu seperti rutinitas sehari-hari dan orang-orang jadi bahagia karena ada yang mengunjunginya. Jadi anak-anak yang berumur tua luar biasa antusias. Wah, saya ingin jadi BK. Mereka punya semangat itu. Terima kasih, Brother Bridge Mohan, memberikan kita saran untuk menyemangati anak-anak baba yang berumur tua. Jadi, itu tadi adalah saran yang bagus. Bisa merasa dibutuhkan, merasa sangat bahagia, karena bisa kontribusi ke ya. Jadi, yang selanjutnya, panduan untuk BK-BK yang ada di dunia politik, jabatan politik. Ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, apa panduan Baba, pedoman Baba untuk BK-BK di situasi politik? Banyak sekali kasus di mana kandidat itu tidak bicara tentang situasi politik, tapi situasi moral, tentang kekerasan, tentang perang, tentang perlakuan orang asli, orang pribumi dengan orang asing yang datang, imigran. Apakah BK harus tidak terikat, harus jauh dari politik, atau boleh para Brahmana terlibat ketika ada masalah yang ada sisi moralnya? Dan kalau itu diizinkan, bantuan apa yang boleh BK-BK berikan? Maka berarti Tuhan bisa tangkap tadi. Yang pertama-tama adalah semua politikus, semua orang-orang politik, kebenaran, moral, etika itu tidak ada dalam hidup mereka. Karena mereka tujuannya adalah berkompetisi untuk pemilihan. Ini dikatakan berperang untuk pemilihan. Maka mereka akan cari kelemahan satu sama lain dan menghujat di publik di mana ada etika atau moral. Mereka hanya sedikit bicara tentang moral, etika, untuk tambah-tambah ceramah mereka, pidato mereka. Tapi realitanya tidak seperti itu. Ketika masuk politik, etika dan moralnya hilang. Kita harus lihat itu di situasi politik hari ini, politik yang ada, kekuasaan yang ada, kita ada
di dunia saat ini kebijakan mereka itu sangat sementara. Maka Baba berkata, anak-anak saya datang dan berjanji pada Baba, Baba saya membuat kesalahan. Setelah itu ketika Anda minta maaf, Anda melakukan kesalahan itu lagi. Jadi sama seperti itu orang politik ketika dan moral yang mereka bicarakan beda dengan kenyataannya. Kayak ada isu imigran, isu perang, mereka tidak melihat bahwa kekerasan perang itu akarnya apa. Mereka tidak tahu, kita tahu bahwa ada sifat-sifat buruk, 5 sifat buruk, dan kita harus menghapus 5 sifat buruk agar semua masalah itu terhapus. Maka pola pikir etika mereka sangat beda dengan pemahaman kita. Kita sedang mendirikan satu dunia di mana bahkan binatangnya tidak saling bunuh. Jadi etika mereka sangat dangkal, moral mereka sangat dangkal. Saking dangkalnya tidak bertahan untuk satu kelahiran pun tidak bertahan. Dan mereka hanya bicarakan itu untuk tambahan pidato mereka. Jadi untuk para mereka, apapun alasannya, kita jangan pernah dengar hal-hal politik yang seperti Bapak katakan, jangan dengar keburukan, jangan bicara keburukan, bahkan jangan pikirkan itu, jangan berminat siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena yang selanjutnya kita tahu, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, dunia zaman besi akan merosot. Ini adalah tahapan merosot. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita. Hal terbaik adalah kalau ada yang bicarakan sesuatu pada Anda, dan bilang saja oke, oke. Setelah itu selesai, tidak ada minat lagi. Saya ingin ubah topik yang selanjutnya. Grade Bridge Mohan, di berbagai daerah di dunia ada perselisihan antara instrumen dan para BK. Saya ingin bicara tentang ini. Ketika ada percakapan kita di bulan Juni, ada pertanyaan di akhir. Ada satu BK yang berkata, salah satu NC saya, Nasional Koordinator saya, hanya melihat kelemahan di diri saya, tapi tidak lihat kelemahan di diri mereka. Jadi, leadernya berkata, kita harus lihat kelebihan. Dan itu sudah dibahas ya bulan Juni kemarin. Baba berkata bahwa pada saat ada senior-senior yang memiliki arogansi, senior itu bukan lagi senior, tapi dia seperti biasa-biasa. Jika para murid mentoleransi itu dengan pemahaman, jangan sampai saya tidak terjebak dalam emosi senior itu. Dan pada saat itu, apakah juniornya lebih senior daripada seniornya? Terkadang junior bisa mengungguli senior. Dan Baba mengubah status anak-anak sesuai dengan tahapan mereka, kemajuan mereka. Brother Bridge Mohan, orang yang ada orang bersama Brother Bridge Mohan karena ada banyak suara tadi yang muncul. Saya akan bacakan pertanyaannya.
Jadi kita punya pertanyaan dari sisi murid. Jadi sisi murid yang merasa tidak dipahami, diremehkan, dan ada juga pertanyaan dari senior. Ada dua pertanyaan. Pikir tentang pertanyaan yang tadi, Baba telah menciptakan keluarga yang ilahi. Kita pertama-tama harus junior-junior, murid-murid, itu harus sangat jelas karena ini bukan satu organisasi di mana ada petugas, ada diberikan kekuatan tertentu dan mereka bisa delegasi. Jadi di sini hal yang paling mendasar adalah kita semua pelayan. Kita jiwa-jiwa pelayan. Kita adalah pelayan dunia. Rahma Baba juga berkata, saya pelayan dunia. Maka tugas kita yang utama adalah melayani dunia. Artinya, kita harus melayani semua orang. Jadi di pelayanan sekarang, senior adalah yang paling banyak lakukan pelayanan. Jadi apapun kelemahan mereka, mereka diberikan ekspektasi yang besar. Tetapi ini adalah keluarga. Di keluarga, jika ada anak yang lahir, jika ada bagian tubuh mereka yang lumpuh, bahkan jika dia muda juga, jika ada bagian tubuh mereka yang lumpuh, yang cacat, atau yang misalnya keterbelakangan mental, itu kan juga terjadi di keluarga. Tapi kan kita keluarga, kita datang di Murli, kita berkeluarga juga di Murli. Jika kita melihat kelemahan kecacatan itu, kita harus punya banyak belas kasih untuk jiwa itu. Kita harus merawatnya jauh lebih banyak lagi. Bahkan pemerintah juga seperti itu kan. Kalau ada anak-anak yang disabilitas lebih banyak dirawat. Kita juga pemerintah yang tak terbatas, yang maha kuasa. Jadi jangan sampai kita berpikir, saya senior, Anda junior, karena otomatis senior junior itu sesuai tahapannya itu otomatis. Atau misalnya kalau Anda pelayan yang besar, Anda tidak perlu minta respect, tidak perlu minta kasih karena kasih dan hormat itu akan datang sendirinya kalau Anda pelayan banyak orang. Jadi jangan Anda menuntut hormat. Karena hormat itu datang secara alami kalau tahapan Anda luar biasa. Semuanya adalah murid, tetapi murid kita adalah murid sampai akhir. Entah itu nanti kita dapat pelayanan mengajar, pelayanan beri ceramah, kita tetap adalah murid sampai akhir. Jadi tidak ada lagi senior junior, pengajar murid, sesuai dengan tahapan kita. Kalau kita berdaulat diri, memang kita tahapan itu jadi senior. Dan kalau tidak seperti itu, kita jadi tunduk, jadi rakyat. Atau karena kita ego, karena kita arogan, kita jadi junior sesuai tahapan secara alami. Jadi tidak perlu lihat badan, tidak perlu lihat, kita tidak perlu lihat situasi badan. Jadi teruslah
kita terus putar cakra kesadaran diri saja. Kalau kita putar kesadaran diri, satu situasi akan sangat kecil karena itu tidak berharga dibandingkan 5.000 tahun. Jadi Brother Bridgman tidak mau dipanggil Brother Senior, maunya dipanggil pelayan. Maunya Brother Bridgman adalah pelayan. Jadi Brother Bridgman, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Ini sisi dari instrumen dan sisi mereka murid. Jadi apa upaya menjadi satu peradan? Tapi belum satu peradan. Jadi pertanyaan mereka berdasarkan apa rintangan yang mereka alami. Pertanyaan dari sisi murid, Bika murid. Pertanyaannya, apa cara terbaik untuk maju saat nasional koordinator di negara ini berkata saya, bos, saya yang memberi perintah dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan tidak sesuai terima. Bisakah NC dan Kiki menciptakan Mariada sendiri sesuai dengan situasi di senternya mereka dan di keluarga itu? Apakah Brother menangkap ini, pertanyaan ini? Disiplin atau Mariadas? Mariadas keluarga Brahmana, disiplin keluarga Brahmana. Shiv Baba dan Brahma Baba sudah menyusun itu. Mariadas itu benar. Hal-hal lain di luar itu, jika ada yang ciptakan Mariadasnya sendiri, itu disebut, itu diciptakan oleh jiwa. Dan Anda tahu, di alam ini ada gunung, ada sungai, ada lautan, ada kolam, maka itu ada selamanya. Dan ketika manusia menciptakan bendungan, hal-hal yang buatan, ketika ada bendungan dan lain-lain yang tidak alami, akan ada bencana. Seperti yang tadi dikatakan, saya bos, hanya saya yang boleh dituruti. Jadi kata-kata itu bukan Mariada. Yang mendengar itu bisa paham bahwa oh jiwa ini bukannya pelayan dunia, mereka anggap diri mereka bos. Sebenarnya bos kita hanya satu sih Bapak. Itu adalah bos besar. Jadi jangan berpikir kita harus ikut perintah, kita harus ikut buku. Kalau ada yang menciptakan Mariadanya sendiri itu sangat bahaya karena kadang-kadang itu terjadi. Ada orang yang berpikir, oh ini bagus untuk sementara, tapi dalam jangka panjangnya itu sangat bahaya. Maka Mariadas-Mariadas ini hanya berguna sementara waktu, hanya ada pencapaian sementara. Baba berkata, Anda mungkin jadi bos untuk sementara itu, tapi sorry ya, dengan berisi ingatan kepada Baba, jadi jiwa-jiwa itu tidak akan lagi mengontrol Anda. Mungkin waktu itu arogansi tidak mengontrol mereka.
Berikan saja rizki dan kedamaian pada mereka. Jangan coba mengajari mereka, karena pada saat itu jiwa itu tidak mau dengar, tidak mau terima, karena kita hanya perlu memberikan rizki, perlu tersenyum. Kita harus penuh dengan kedamaian. Ciptakan atmosfer yang penuh kedamaian, sehingga mereka akan menyadari diri mereka lagi. Kalaupun mereka tidak berubah, paling tidak kita yang aman, kita yang terlindungi. Pertanyaan selanjutnya, ini ada BK yang merasa sama dengan situasinya. Mereka bertanya lagi, ada satu situasi yang muncul, ada BK di negara saya yang menderita penyalahgunaan kekuasaan oleh NC. Bisakah kami meminta tolong dari senior-senior ya di negara lain? Ini pertanyaan yang cukup rumit karena situasinya rumit ya. Karena ada Mariadas juga yang kita punya. Pastinya kita ambil kerjasama. Hmm, jadi bagus sekali kalau kita, jadi coba bicara dulu dengan senior di negara Anda dulu. Karena jika ada bantuan dari negara lain, setelah melihat situasi dari segala sisi, baru kita bisa minta bantuan di negara lain. Jadi sebenarnya kan ada CC, ada NC, itu sebenarnya channelnya. Jadi coba dulu diselesaikan. Saya ingin ke pertanyaan lain, sisi lain ini. Jadi ini ada instrumen yang merasa mereka juga perlu bantuan, perlu panduan. Pertanyaan pertama, berapa banyak instrumen harus mendengarkan? Karena orang-orang merasa cara untuk maju dalam kehidupan spiritualnya adalah bicara tentang masalah dan perasaan mereka. Dan bicara tentang perasaan masalah mereka. Dan mereka bicara permasalahan yang sama lagi dan lagi. Kadang-kadang dengan cara yang begitu mengkritik. Berapa banyak instrumen harus dengar masalah jiwa-jiwa yang mereka alami dan bagaimana mendengarkan masalah-masalah BK tanpa terpengaruh. Jadi ini saya jadi instrumen pasti mendengarkan banyak sekali masalah. Bagaimana cara agar tidak terpengaruh? Tadi kalimat terakhir yang si Terjudi katakan tidak terpengaruh. Katanya tidak terpengaruh. Kita semua punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Entah itu orang-orang berkata kan hal yang sia-sia, tapi itu drama. Entah dia mengkritik itu drama juga. Jadi, jika kita terpengaruh, padahal kita yang harusnya menstabilkan orang lain, kita jadi apa? Jadi pertama-tama, instrumen-instrumen baba yang penuh kekuatan
Baba sudah menempatkan kita. Baba berkata, jika ada masalah-masalah itu bawa kepada saya, bawa tanggung jawab itu kepada saya. Di Murli yang terakhir-terakhir ini, Baba berkata, beliau adalah sang samudra. Samudra itu walaupun ada sampah-sampah yang dilemparkan, tetap samudra itu menampungnya. Jadi di sini ada 8 miliar jiwa yang terus buang sampah-sampah di laut kan. Ada banyak sekali sampah-sampah di laut. Kalau kita lihat di pantai-pantai ada banyak sekali sampah. Tapi tetap lautan itu menerimanya. Dengan cara yang sama, apapun kesia-siaan, masalah kita harus punya kapasitas untuk melebur itu, mengakomodasi itu, dan tidak terpengaruh. Jadi jangan sampai kita terpengaruh, karena jika kita terpengaruh, kita tidak bisa memengaruhi orang lain. Karena peran kita instrumen adalah menginspirasi orang lain, membuat solusi, bukan kita ikut punya masalah dalam pikiran. Jadi contohnya ada dua unsur, air dan api. Air dan api. Kalau air itu, kalau dipakai bersih-bersih, airnya jadi kotor. Tapi kalau api dibakar sampah, apinya tetap api. Kita harus jadi api, mampu membakar. Eh, saya punya 3 kesempatan. Jadi sorry, sorry. Jadi maksimal 3 kesempatan kita mendengarnya. Jadi maksimal 3 kali. Jadi kalau misalnya mereka juga tidak terbantu ya itu drama. Drama berkata semuanya akurat. Yang buruk pun itu akurat sesuai dengan drama. Jadi tidak boleh kita mengkritik kenapa seperti ini. Tidak boleh bertanya-tanya. Tuhan mengajarkan kita, bubuhkanlah tanda titik. Dengarkan orang itu 3 kali maksimal, 3 kesempatan. Oke, saya sudah dengar 3 kali. Sekarang Anda datang ke kamar Baba, renungkan pengetahuan, meditasi, dan tidak perlu diulang lagi dan lagi. Jadi 3 kali dia dapat kesempatan untuk kita dengar. Saya akan meneruskan pertanyaannya. Ini dari sisi instrumen, BK instrumen. Dalam berbagai kasus, situasinya datang. Jadi beberapa BK di negara jadi tidak puas dengan nasional koordinator mereka dan mulai menciptakan struktur organisasi yang berbeda, yang alternatif dari yang NC itu buat. Jadi ada aktivitas-aktivitas tersembunyi tanpa pemberitahuan NC atau tanpa tanpa mengundang senior-senior lain dari negara lain, tanpa memberitahu NC sembunyi-sembunyi. Jadi nasional koordinator berpikir saya sudah bekerja dengan BK itu dengan cara-cara yang mungkin. Apakah apakah boleh ada tindakan yang lebih besar? Contohnya tidak mengizinkan BK itu melakukannya. Gimana caranya nasional koordinator
mendapatkan panduan yang bagus tentang ini. Jadi kenyataannya, jika Nasional Koordinator melakukan pelayanan, setelah itu ada situasi-situasi ini. Setiap situasinya berbeda, satu Nasional Koordinator dengan yang lain. Pasti situasinya berbeda. Mungkin situasi ini belum selesai, jadi penyakit ini menyebar seperti penyakit krodis yang menyebar. Jadi BKBK memiliki sistemnya sendiri-sendiri, sembunyi, dan berpikir semuanya pelayan boleh melakukan pelayannya sendiri, dan sebagainya. Dan sekarang kita tidak mau melayani mereka, itu pikiran. Ini ini nanti yang paling terakhir, yang terakhir. Jadi pertama-tama regional koordinator punya tanggung jawab menjaga seluruh area dengan baik. Jika jika regional koordinator, jadi nasional koordinator bisa ambil nasihat dari regional koordinator. Jika kita melakukan sesuatu dengan sukses, sorry ya, dalam Yakyagaba, peran kita adalah menyatukan, mengharmoniskan. Di sini persatuan itu nomor satu. Kenapa persatuan terkenal? Karena dari kecil ke besar, ke besar, ke besar, dari daerah ke nasional ke regional, sudah ada sistemnya, ada kemandirian juga dan ada persatuan juga. Jadi, jika ada sesuatu yang memisahkan kita, ada grup-grup yang berpisah-pisah, apa yang terjadi? Akan ada cabang-cabang yang banyak. Jika Anda punya bunga dan Anda taruh, jika Anda taruh di batang lain, berapa lama bunga itu akan tumbuh? Kita semua harus berasal dari akar yang sama, supaya kita dapat kekuatan yang sama. Jadi jika ada rintangan, selesaikan itu sama-sama dulu. Di saat ini, regional koordinator harus paham situasi itu sepenuhnya. Apapun situasi yang ada di sana, regional koordinator bisa ketemu dengan regional koordinator. Jika ada situasi yang sangat sulit, maka ada koordinator pusat juga bisa bantu. Karena setiap situasi itu berbeda-beda di negara yang beda-beda. Jadi tidak boleh satu cara dipakai, situasi harus dipahami sepenuhnya. Supaya saya, jadi kalau ada tim-tim yang memisahkan diri, jadi teruslah ingat persatuan, harus terus bersama-sama sebagai keluarga karena persatuan itu perlu. Dan untuk para NC yang butuh bantuan bisa menghubungi regional koordinator. Bagaimana jika
Bagaimana jika ada tim-tim yang merasa bahwa mereka itu dikeluarkan, bukan mereka mau mengeluarkan diri? Mungkin mungkin dia diusir tuh perasaannya. Saya rasa di mana ada pengusiran, biasanya pengusiran itu terjadi kalau ada orang-orang yang melakukan ketidaknyamanan. Jadi itu sementara dikeluarkan. Jadi sementara Anda lakukan tapasya sendiri, ubah sanskara sendiri. Jadi Anda tidak merasa kesulitan. Di sini tidak ada kesulitan. Tapi kalau ada satu grup besar yang dikeluarkan, coba ada kekuatan kebenaran. Kita semua punya kebenaran di dalam diri kita. Kita punya Sang Ayah yang Maha Benar. Dan melalui Baba yang benar, kita menjadi pemberani, bahagia, dan berani itu bukan berarti kita melawan, bukan berarti konfrontasi. Kita tidak takut pada siapapun, artinya karena akar kita di Yakya, akar kita di Baba. Dan Baba berkata sampai akhir, saya akan bantu Anda sampai saya akan memelihara Yakya ini bersama Anda. Jadi di ini adalah situasi dunia. Akan ada situasi dunia yang sangat sulit nanti di masa depan. Itulah kenapa Baba selalu berkata, tugas saya adalah melalui kekuatan kesucian, melalui itu saya akan berkomunikasi dengan Anda dan Anda akan memiliki perasaan intuisi. Tapi Anda harus punya intelek yang bersih dan jernih. Anda harus jadikan pikiran Anda jernih. Karena jika ada situasi yang seperti ini, Anda akan tersentuh. Ya peduli apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kekuatan hanya akan ada jika orang-orang tidak ada masalah dengan kita. Jadi jika kita punya kekuatan kebenaran, kita tidak berpikir instrumen ini tidak memelihara saya. Karena yang terpenting pemeliharaan gabah. Ada situasi di mana ada orang-orang yang diusir, yang didorong keluar. Contohnya adalah di kuil-kuil di Barata ada banyak sekali eh, yang orang-orang miskinnya didorong keluar karena yang kaya-kaya yang masuk. Padahal yang miskin-miskin berpikir kami mau melihat patung dewa-dewi dengan cara yang sama jika ada orang yang merasa ini rumah Baba, center itu rumah Baba, ini bukan center siapa-siapa-siapa. Jadi di rumah sakit juga ada kan dokter yang bukannya merawat, dia merampas kehidupan. Jadi, tapi tidak semua dokter seperti itu. Karena ini adalah center Baba, ini adalah tempat kita meditasi, ambil kekuatan, sebarkan atmosfer yang penuh berkah untuk bisa memperkuat diri kita. Bahkan jika ada instrumen misalnya yang mengeluarkan kita atau dari Yakya, kalau ada yang mengeluarkan Anda, apa yang Anda lakukan? Baba, saya akan ada di gerbangmu selama mungkin. Tidak ada yang bisa mengusir saya. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak bisa diusir.
Jadi mereka mungkin mengusir saya sekali, dua kali. Kapan kita semua harus mengambil pemeliharaan dari Baba penuh dengan kekuatan kebenaran sehingga kita terkoneksi dengan Baba. Dan Baba lah yang akan membuat kita mengalami pengalaman yang luar biasa. Sampai-sampai kita tidak akan merasa instrumen ini seperti ini, seperti itu. Karena yang terpenting adalah diri kita. Kalau ada atmosfer yang buruk, apa perawatannya, saya jadikan atmosfer itu begitu harum, begitu manis. Kita hanya bisa melakukannya di dalam center. Jangan pernah berpikir, lebih baik saya keluar. Jadi jangan sampai kita terpisah. Kalau ada yang menciptakan atmosfer yang buruk, saya yang punya tugas buat atmosfer yang bagus. Jangan itu di luar dan terpisah. Kalau ada situasi yang terjadi dan atmosfer di center buruk dan kita terpisah, kita tidak bisa kontribusi. Jadi, Baba ada di sana. Saya adalah milik Baba. Suatu hari ini akan selesai dan kita bisa lihat orang-orang yang tadinya menjilkan saya, mendorong saya keluar, mereka akan minta kerjasama dari saya dan instrumen itu akan minta kerjasama dari saya. Jika ada tekad yang kuat, maka masalah itu tidak akan berlangsung lama. Karena kita semua mengambil pemeliharaan dari akar dari bawah. Kita semua harus mengutamakan persatuan. Ketika ada anak-anak, jadi itu dari akar ke atas, jadi dari bawah ke atas. Semuanya berasal dari bawah. Jadi suatu ketika akan ada realisasi secara alami. Semuanya berasal dari bawah ke atas. Ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat yang Sister Judy dapatkan. Jadi, kami akan simpan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami akan lihat satu-satu. Nanti jika ada sesi berikutnya, kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sepertinya Brother Bridgman tidak menjawab secara sekuler. Bukan hal-hal fisik, tapi semuanya adalah panduan dalam tahapan kita. Jadi kita tidak boleh biasa-biasa. Saya ingin memberikan dua contoh. Yang pertama, saya ingin memberikan dua contoh. Di Barata, eh di ada orang, eh, maka ada kampanye bebas dari adiksi dan pemerintah juga menganjurkan untuk bebas dari adiksi dan Brahma Kumaris yang membantunya. Jadi kita kalau ada manfaat kita bisa digunakan.
Dan tadi sister, apa yang sister katakan, jadi Janki pernah memberikan saya contoh. Kita tidak perlu beli solusi. Ini. Jadi, berikan mereka opsi supaya mereka bisa pilih sendiri. Ada satu brother yang dia kerja dan gajinya meningkat. Jadi, ditemukan bahwa dia mengirim uang. Dan, oh, gaji brother meningkat dan bisa mengirim uang lebih banyak. Dia datang ke Daddy Janki dan Daddy Janki berkata itu adalah keputusan Anda sendiri. Perikatan Anda tidak boleh meningkat. Gaji Anda memang meningkat. Jadi jangan sampai Anda terikat. Oh, jadi brother ini karena dia gajinya meningkat, orang tuanya banyak minta. Jadi kita harus memberikan, jadi kita harus memberikan jawaban agar orang lain memutuskan sendiri. Jangan memberikan keputusan untuk mereka. Karena belum tentu kita tahu suatu situasi itu sepenuhnya. Hanya mereka yang tahu. Jadi apakah Brother Ridwan lebih lebih bicara bahasa Hindi atau terus bahasa Inggris nanti? Nanti tolong berikan tanggapan apakah harus ada yang diubah. Terima kasih banyak kepada Brother Bridge Mohan karena sudah mau bahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita akan duduk satu lagu, tutup dengan satu ingatan pada Bapak.
Terima kasih, Brother dan Sister. Om Shanti. Sesi selanjutnya di bulan Agustus tanggal 16.